light. Jadi Iya, ingatlah bahwa light. traffic light itu tidak selamanya merah, Nah, tidak selamanya tidak hijau. selamanya merah, tidak selamanya hijau, tidak selamanya kuning. Nah, tidak selamanya kuning. Jadi kadang merah, hijau, kuning. Sama juga di dalam pertandingan. Atau ini juga, ini yang baju ini seperti ini, jangan pas tadi dilihat ini bajunya seperti baju ini Olimpiade Tokyo ini. Kamu kan ini ya? Nah, alhamdulillahnya karena dari kemahasiswaan sendiri dari BMTH itu selalu mensupport Risma gitu, mulai dari segi biaya administrasinya, terus kalau misalnya ada apa ya, ada juara 1, 2, 3 pun dan harapan itu ada kok ribetnya gitu, karena kan mungkin itu memang udah menjadi kewajiban dan hak antara, kayak harus sinergis lah antara Risma sama kampus gitu kan, sama Halo sahabat sehat BTH, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan ini, tepatnya pada hari Rabu tanggal 28 Juli tahun 2021, kita yang sudah lama mungkin menghilang dari peredaran, Alhamdulillah kita dalam kesempatan ini kita bisa lagi menyapa sahabat sehat BTH. Kebetulan dalam kesempatan ini kita akan mewawancarai dengan salah satu mahasiswa yang berprestasi di kampus kita, kampus tercinta Stikes BTH Tasikmalaya. Beliau ini merupakan mahasiswa prestasi atau yang diikutkan untuk mengikuti kegiatan prestasi pada tingkat nasional untuk tahun ini. Alhamdulillah sudah duduk di hadapan saya. Silahkan untuk memperkenalkan diri, siapa namanya, dan mungkin juga untuk menyapa rekan-rekan sahabat PTH. Ya, terima kasih Bapak sudah memperkenalkan Risma. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat PTH. Perkenalkan, nama saya Rizka Pujiastuti. Sahabat sehat PTH bisa panggil saya Wawa atau Risma. Saya merupakan mahasiswa semester 6 atau angkatan 2018 dari Prodi S1 Farmasi Stikes BTH Tasikmalaya. Gitu, Pak. Oh iya, dengar-dengar kan Anda itu selain daripada untuk tahun ini kan Saudara Risna ini sebagai mahasiswa prestasi untuk S1 ya. Karena mungkin di kampus kita ini kan ada dua kategori untuk mahasiswa prestasi itu. Yang pertama untuk vokasi, kemudian yang kedua untuk tingkat S1. Kebetulan mungkin Risna ini sebagai mahasiswa prestasi untuk tingkat S1-nya, jenjang S1-nya. Iya. Untuk tingkat Stikes. Nah, selain daripada itu, dengar-dengar dari halayak ramai katanya Risna ini kan selain daripada mahasiswa prestasi tingkat kampus juga punya beberapa prestasi ataupun ikut perlombaan di dalam dan di luar negeri. Coba disebutkan apa aja gitu. Kalau di dalam apa aja dan prestasinya apa aja, serta kalau di luar seperti apa dan prestasinya seperti apa juga gitu. Iya, Bapak, terima kasih atau Bapak. Aduh, disanjung nanti Disanjung. ngampung gitu ya. ya mungkin Risna gak banyak kok, masih banyak orang-orang atau mahasiswa lain yang lebih banyak kasih dari Risna. Tapi alhamdulillah gitu, Allah kasih rezeki kemudahan. Oh iya, Bapak belum disapa ini teman-teman. Oh iya. Sahabat sehat PTH teh sehat. Semoga selalu diberikan kesehatan gitu kepada kita semua, dan semoga kasus COVID-19 ya. itu bisa turun dan bisa cepat-cepat hilang gitu dari bumi tercinta kita ini. Ya, kita sepertinya rekan-rekan sehat BTH ini sudah kangen untuk kembali ke kampus, cuman karena iya, mungkin betul. karena Tasik itu levelnya level 4. Jadi mungkin kita harus lebih berhati-hati Ya, dan harus protokol lebih kesehatan harus tetap kita harus tetap ketatkan. iya. Oke, ya Iya. lanjut. Ya, tadi apa kan prestasinya nasional Oke. seperti apa ya? Prestasi kalau di nasional alhamdulillah, kalau tahun kemarin itu baru pertama kali ikut lomba ke nasional, itu lomba passion counseling event gitu. Jadi Iya. itu kayak lomba konseling buat pasien, kan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh calon farmasis masa depan gitu. Iya. Calon apoteker kan salah satunya adalah konseling gitu. Nah, saya coba-coba tuh ikut kemarin pas semester 5 di Kaswami, kompetensi mahasiswa sains, lupa deh singkatannya, pokoknya Kaswami di Halu Oleo gitu, tingkat nasional. Iya.
Nah alhamdulillah itu pas pertama kali ikut lomba langsung juara gitu, juara 2 tingkat nasional gitu. Kalau triknya apa gitu bisa sampai ini kan baru juga mulai, ini sudah juara 2 tingkat nasional. Kan tidak semua orang, mungkin sahabat Sehat BTH juga mungkin kan yang namanya nasional itu kan dari universitas bergengsi itu ya, umpama kita mungkin ada termasuk umpama itu kan ada ITB lah, ada UGM, ada Unpad, kemudian mungkin di luar di sana juga mungkin di provinsi apa itu Sulawesi. Mana gitu. Di Sulawesi juga kan banyak perguruan tinggi bergengsi, tapi Risna ini bisa sampai juara 2 itu persiapan seperti apa aja gitu? Aduh kalau ngomongin persiapan mah gak ada persiapan khusus gitu, karena itu waktu dulu disuruh bikin skrip dan dadakan juga pas Hamin mau penutup, Hamin berapa jam mau penutupan bisa langsung gercep tuh bikin skrip gitu sesuai kasus sistem pernapasan kemarin tuh. Ya udah dikirim, ternyata itu babak penyisihan, bikin skrip terus lolos ke babak final. Dari situ langsung zoom, kan sekarang kayak gak menutup kemungkinan gitu kalau malah lebih diuntungkan gitu kepada mahasiswa untuk lebih aktif lagi gitu kan, lewat zoom, gak usah akomodasi. Ini kan istilahnya tuh dengan membuat skrip dengan waktu yang mau penutupan aja sudah juara 2. Apalagi mungkin kalau dipersiapkan jauh-jauh hari ini mungkin akan juara 1 sepertinya sahabat. Ya. Terus selain itu mungkin yang cerita suami, nah selang 1 bulan atau 2 bulan itu akhir tahun kemarin Risna coba ikut tuh yang di Unsika. Unsika itu apa? Singa Perbangsa. Singa Perbangsa gitu. Nah itu sama PCE juga, namanya PCC sama aja sih, kompetisi konseling gitu tingkat nasional juga. Nah kalau itu rezeki Risna di juara 3. Juara gitu, 3. Sama nasional juga ya? Sama nasional. Alhamdulillah. Nah beranjak ke 2021 ya kan namanya juga kompetisi itu gak ada yang mulus ya kan. Iya, karena betul. seseorang tuh menuju kesuksesan kan harus ada gagal dulu gitu. Karena di satu selalu bukan gagal mungkin namanya, itu kesuksesan yang tertunda. Iya. Ya, tidak ada istilah gagal dalam pertandingan itu. Tapi ya betul sih Pak. Aduh, Risna lupa. Iya, kesuksesan yang tertunda. Risna selalu ingat kata teman Risna dari Farmasi UGM gitu, salah satu teman Risna namanya Wahyu ya gitu. Siapa tahu mungkin Wahyu juga sedang ya, melihat nanti itu sahabat saya. Gitu. Beliau itu selalu memotivasi Risna karena beliau juga itu lebih gitu kan, menang 40 kompetisi kalau nggak salah gitu. Nah selalu ini kan suka curhat gitu, ini yuk kenapa ya selalu belum rezeki gitu. Gak usah risau, gak usah galau lah gitu. Yang penting kamu bangkit lagi, survive lagi, dan ini aja kamu inget aja lampu lalu lintas. Nah itu kamu coba pikirin itu pas kamu lagi gak menang gitu. Nah berarti kamu itu lagi nunggu giliran untuk maju. Jadi di lampu merah stop dulu, nanti lampu yang warna kuning, berarti itu Risna baru sampai ke babak penyisihan atau babak semifinal gitu, gak langsung ke babak final, gak juara gitu. Jadi rezekinya belum 100% tuh, masih parsial lah gitu, tengah-tengah. Nah baru yang lampu hijau kamu start, nah itu baru kamu juara. Nah, ini kan mungkin sampai sekarang sih prinsip itu Risna pegang gitu. Ini kan salah satu trik mungkin ya kepada kepada sahabat Sehat BTH bahwa di dalam pertandingan itu katanya kalau menurut Risna ini seperti melihat lampu lalu lintas, traffic light. Jadi ingatlah bahwa traffic light itu tidak selamanya merah. Tidak selamanya hijau. Tidak selamanya merah, tidak selamanya hijau, tidak selamanya kuning. Nah, tidak selamanya kuning. Jadi kadang merah, hijau, kuning sama juga di dalam pertandingan gitu. Tidak selalu gak juara gitu. Pasti ada momentum kita pasti juara gitu. Nah ada beberapa kali, hampir 5 kali itu Risna ikut PCE pas di awal-awal bulan, dari bulan Januari sampai ke Mei itu Risna ikut, selalu terhenti di babak penyisihan. Mungkin belum rezeki dan emang mungkin usaha Risna belum mati-matian kali ya, masih ya setengah-setengah gitu, gak maksimal gitu. Tapi dari situ Risna kayak belajar, evaluasian, ini yang salahnya gitu. Risna kemarin gak lolos ke babak selanjutnya, ini kayak evaluasi diri lah gitu, introspeksi. Nah dari situ Risna bangkit lagi, ya sempet down lah, wajar manusia, tapi kan jangan berlarut-larut gitu. Nah ya udah Risna mencoba untuk healing dulu lah, istilahnya healing gitu, diskusi sama orang tua, sama teman-teman gitu, ini gimana ya biar gak down gitu, biar
bangkit lagi semangatnya buat ikut-ikut lomba dan ngerjain yang lain gitu, aktif di organisasi lagi gitu. Ya udah, yang penting ingat aja ke tujuan atau goals hidup kamu itu ini untuk apa gitu. Itu Risma mencoba bangkit lagi. Nah, ikut lagi tuh di bulan Mei ke Juni lah gitu. Nah, ada ikut itu event internasional. Nah, itu kayak coba-coba lagi gitu, pengen nih. Sebenarnya kan udah sebelumnya suka ikut event internasional, cuman bukan ranahnya lomba gitu, cuma ikut kayak virtual student exchange atau yang international summer school itu suka lah Risna gitu pas awal tahun gitu. Tapi kan ini simposium juga, lebih ke farmasi juga, terus ada kompetisi gitu. Nah, Risna ikut tuh, namanya 20 tahun IPSF International Pharmaceutical Student Federation Asia Pacific Pharmaceutical Symposium, IPS disingkatnya gitu, untuk wilayah regionalnya APRO, Asia Pacific Regional Office. Nah, itu Risna ikut. Nah, itu kan ada uang pendaftarannya gitu kan, harusnya kalau nggak online, kalau nggak pandemi kan harus ke Manila tuh. Udahlah, jauh berarti ya. Iya, ya masih deket apa di ASEAN gitu ya. kan. Dicobalah gitu. Ternyata berarti kalau Manila tuh ibu kota ini ya. Filipina. Ininya punyanya Duterte ya. Presidennya Duterte kalau nggak salah ya. Kurang tahu Risna gitu. Nah, dari situ Risna daftar gitu. Ternyata kan ya udahlah, daftar dulu. Ternyata keterima gitu kan, jadi delegasi gitu dari Indonesia. Ikut itu hampir seminggu, dari tanggal 2 Juli sampai 11 Juli gitu. Ini kalau ngobrol-ngobrol kalau ke internasional itu sampai berapa itu pendaftarannya? Tergantung sih Pak, tapi tergantung, kemarin tuh karena mungkin ada merchandise dan gitu-gitunya, terus ada akses buat ke pendaftarannya tuh 500.000 sebenarnya. 500.000 Nah, tapi karena memang apa ya, ada merchandise yang lain sama harus ada beberapa yang harus dibayar, itu hampir 1 juta lebih gitu ini, kemarin tuh. Atau ini juga, ini kan iya, baju ini seperti ini, jangan pas tadi dilihat-lihat ini bajunya seperti baju ini Olimpiade Tokyo ini. Bukan ini ya. Saya ini kayak atlet, apa itu ininya? Kayak atlet ya, bajunya apa itu? Kayak kan kalau atlet itu kan ada apa itu yang logonya kan sekarang. Iya, ini tuh. Jadi Risna itu bukan tim Olimpiade berarti. Kayak pendukungnya aja biar menang lah gitu di badminton sama yang lainnya. Betul. Nah, contohnya ini kemarin dipaketin tuh dari Filipina gitu. Ininya tuh IPSF IPS 2021. Emang kayak jaket ini sih, jaket Olimpiade gitu. Tapi lucu aja gitu, gak apa-apa buat kenangan kan gitu, event internasional perlombaan juga. Nah, yang 1 minggu itu IPS itu ada beberapa kegiatan, ada workshop, ada simposium, ada culture season gitu buat kayak international night dari masing-masing negara gitu. Nah, kebetulan tuh kebanyakan dari Indonesia, delegasinya hampir 78 orang gitu kemarin tuh, sisanya dari negara-negara Asia Pasifik gitu. Nah, ada negara-negara Asia Pasifik itu berarti kan Asia, kemudian ditambah dengan Australia dan Selandia Baru ya. Selandia Baru, kemudian apa tuh Solomon, apa ya, negara yang kecil-kecil ya. Kebanyakan kan kayak Asia, kayak India gitu kan, Korea Selatan, Taiwan, Jepang gitu kan kemarin tuh. Terus ASEAN gitu kan, dan yang lainnya. Nah, kemarin Risna coba aja lah ikut yang namanya tuh apa ya, professional diplomat competition. Jadi ada 4 cabang lomba itu tuh, tapi emang buat kefarmasian gitu. Ada patient counseling event, ada clinical skill event, ada industrial skill event, sama satu lagi tuh poster. Cuma Risna ikut 3 tuh gitu, semuanya bertim gitu. Nah, yang alhamdulillahnya dan gak expect sih, tiba-tiba tuh yang 3 lomba itu CSE, ISE sama PC itu masuk ke babak final gitu. Itu gak disangka, padahal berdekatan banget gitu jadwal lomba-lombanya tuh, sama belum simposium, sama belum ini belum itu gitu kan. Nah, alhamdulillah kemarin final, cuman memang yang berhasil itu dan rezeki itu 1 cabang lomba yang CSE yang menang gitu, juara 2. Alhamdulillah. Nah, itu kalau dapat ini, kalau sampai juara internasional dapat penghargaan enggak kalau dari kampus sendiri itu? Wah, dapat banget Bapak. Alhamdulillah banget. Nah, ini kan sebagai motivasi juga mungkin kepada sahabat sehat BTH
bahwa ketika pas prestasi itu Iya. bukan hanya prestasi atau prestise kita sendiri, Iya. tapi mungkin ada penghargaan. Mungkin apakah ada penghargaan seperti apa itu kalau dari kampus? Kalau Mungkin dari khususnya mungkin dari orang-orang yang di kemahasiswaan seperti apa gitu? Apakah ada perhatiannya atau wah, bagaimana? ini nih mau promosi nih. Lagi Jadi promosi. buat teman-teman sahabat PTH khususnya mahasiswa mau itu farmasi, pokoknya semua jurusan di PTH, kalian jangan takut gitu, jangan takut. Aduh, aku gak didukung nih sama kampus. Enggak, itu salah besar kalian gitu. Malah kemahasiswaan dari kampus sendiri gitu, itu sangat mendukung apa yang kalian lakukan, apalagi itu di ranah positif dan berprestasi membawa nama baik dan nama harum kampus gitu kan. Nah, alhamdulillahnya karena dari kemahasiswaan sendiri dari BPH itu selalu mensupport Risna gitu, mulai dari segi biaya administrasinya, terus kalau misalnya gak juara 1, 2, 3 pun ada harapan itu ada kok rewardnya gitu, karena kan mungkin itu memang udah menjadi kewajiban dan hak antara kayak harus sinergis lah antara Risna sama kampus gitu kan, sama kemahasiswaan, karena kan memang mungkin kewajiban kewajiban dari Stikers untuk bisa memfasilitasi dan mendukung Risna gitu. Nah, lewat cara apa? Ya lewat cara itu, lewat cara support dan dukungan dari segi moral dan dari Material segi dan moral. material dan moral. Nah, Iya, ya betul. betul Pak gitu. Jadi alhamdulillah banget sih, malah itu menjadikan Risna sangat termotivasi untuk ikut lagi. Ikut gitu. lagi ya. Alhamdulillah berarti kan Risna kan sudah berpengalaman ya tingkat nasional ataupun Amin. internasional. Bagus. Nah, selain itu apakah ini kegiatan, kadang-kadang kan banyak juga kalau di kita ini kadang-kadang kan gini mahasiswa tuh, saya mah tidak mau aktif, saya mah tidak mau lomba, itu. lebih baik ngejar IP aja, IPK Betul. aja. Nah, itu seperti apa itu? Jadi jangan sampai mungkin ya seperti yang Risna mungkin diperlihatkan kepada sahabat sehat kita, Ya. bahwa IPK itu kan bukan hanya satu-satunya. Dalam bukan. artian kan bisa IPK, bisa prestasi, aktif di organisasi. Ini seperti Nah. apa Mbak Risna? Ini biar sahabat sehat PTH ini tahu triknya seperti apa. Nanti kan Ya. mungkin juga nanti ada yang mengikuti langkah-langkah Risna seperti amin, apa. ya, Ya. Pak. Ya Bapak, ini juga Risna mau sharing nih. Sebenarnya tuh orang kan nggak selalu dipandang orang berprestasi itu hanya terpaku pada IPK saja gitu. Akademik tuh luas kok gitu, malah kita aktif organisasi, mau itu di kampus, aktif hima, aktif BEM atau aktif di luar kampus gitu, kayak organisasi keprofesian. Misal saya juga alhamdulillah gitu aktif di Isopasi Priangan, misal di Isopasi Ikatan Senat mahasiswa farmasi seluruh Indonesia. Nah, itu juga kayak ajang untuk kita mengembangkan soft skill, potensi diri kita untuk menjadi pribadi yang yang berkompeten lah gitu, punya banyak skill gitu kan. Karena kan kalau kerja pun dan masa depan itu gak hanya ditentukan IPK aja. Emang saja. IPK tuh harus bagus supaya kayak jalan buat ke step selanjutnya, tapi kan Bukan di situ satu-satunya, bukan satu-satunya jalan, salah satunya. gitu. Jadi Nah. mungkin yang menambahkan tadi yang Risna katakan, berarti kan kalau IPK itu bagus berarti kan hard kill-nya. Iya. Tetapi seandainya aktif organisasi, kemudian Iya. kita ikut lomba-lomba itu kan penting. ada soft skill-nya Soft gitu. skill Kita yang menambah harus soft kita skill-nya. Berarti kembangkan, gitu. hard kill dan soft skill-nya kita harus seimbang Balance. gitu, seimbang. Iya, Seimbang. betul. Terus yang ini yang Risna rasakan mungkin kan seperti halnya tadi dikatakan bahwa kadang-kadang ketika pas kita mau membuat essay ataupun skrip itu kan dalam waktu yang kadang-kadang mau mepet baru dibuat. Ini sebenarnya hambatan-hambatannya itu ketika pas mau tanding itu seperti apa? Karena kan bagaimanapun juga ketika pas Risna bertanding itu kan atas nama lembaga loh, bukan atas nama pribadi Iya, Risna sendiri. betul, Kan itu. pasti Risna dari mana? Dari Stikers BTH, bukan atas nama Risna sendiri nih. Ya, Bagaimana itu hambatan-hambatannya? ya itu nyambung ke pertanyaan yang tadi ya Pak. Kayak Iya, kita harus nyambung. mematahkan paradigma atau mindset bahwa mahasiswa tuh harus berprestasi hanya di bidang akademik IPK aja gitu. Nah, karena memang sih balik lagi ke pernyataan Bapak tadi, yang harus balance ya antara Iya, soft betul. skill, hard skill, antara akademik, non akademik, antara prestasi, lomba sama kuliah tuh harus balance seimbang. Nah, kalau hambatannya yaitu kita harus pintar bagi-bagi mana yang menjadi skala prioritas itu. Misalnya sekarang lagi deket-deketnya mau lomba, ya udah persiapan buat lomba, belajar. Misal kalau konseling, ya udah pelajari materi misal tentang sistem endokrin, ya udah kita pelajari gitu.
fokus hanya di lomba itu aja gitu. Nah kalau misalnya ikut lomba yang lain, nah beranjak ke fokus lomba yang lain. Ini kan Risna juga ikut tuh kayak lagi libur aja gitu kan, lebih dimaksimalin gitu. Cuman kalau misalnya libur kan fokus kita hanya ke kegiatan organisasi, kegiatan di luar kampus kan karena masih libur gitu. Kalau misalnya udah masuk ke kuliah gitu, ya kan biasanya tuh lomba-lomba atau kegiatan organisasi di weekend tuh di antara Jumat sampai ke Minggu. Ya udah kita kayak dibagi dua, dialokasiin. Oh berarti di weekend itu buat kegiatan di luar kampus kayak lomba-lomba, terus kayak ikut event atau misi jadi pembicara dan sebagainya organisasi. Nah untuk dari Senin sampai Kamis atau Senin sampai Jumatnya kita kuliah aja, tapi kan bisa disambit tuh karena kan kita lagi online gitu. Kalau misalnya lagi offline kan langsung harus kita harus bikin surat izin nih buat praktikum dan sebagainya kan ribet. Nah makanya dari sekarang tuh waktunya untuk seluruh mahasiswa di Stikes PTH buat aktif gitu, ikut apapun itu, mau ikut lomba, mau ikut organisasi, mau ikut event, mau ikut apapun itu, karena kan lagi online, manfaatkan gitu peluang yang ada. Karena kan cuma modal Zoom, 2 device aja, laptop sama HP jadi Jadi betul. Jadi gaul itu meskipun dengan adanya pembatasan tetap gitunya, kita tetap bisa memperoleh prestasi juga Mas. Ini lagi mungkin nih suka dukanya nih. Pasti kan yang namanya pertandingan itu kan tidak selamanya happy. Pasti nggak ada dukanya. Ini suka dukanya perlombaan nasional dan internasional itu seperti apa itu? Aduh, kalau bicara suka dukanya kebanyakan ya pasti sukanya sih. Banyak sukanya. Kan Banyak ini juga mungkin kenalan-kenalan kalau internasional bisa dari luar ya. Iya, bisa dari luar. dari Siapa tahu luar. nanti kan bisa dapat jodoh juga mungkin dari luar. Aduh. Berkat pertandingan ini. Kemarin juga chatan sama yang jadi fasilitator itu Pak kemarin. Oh enggak lah, harus nama yang Enggak ya, enggak. Jadi lomba-lomba aja ya. Iya, sekedar lomba aja enggak. Jadi mungkin Risna ini masih senang produk lokal berarti ya. beda dengan kalau artis-artis kan sekarang senangnya produk luar. Risna itu salah satu pecinta produk dalam negeri gitu. Iya. Belum kepikiran sampai sana, masih fokus sama tujuan sama goals bertanding ya. Ya gitu. Nah kalau suka dukanya, kalau suka ya pasti bisa membanggakan orang tua, mengharumkan nama baik kampus gitu kan, di kancah nasional, di internasional, di wilayah gitu. Kalau misalnya ya dapat reward juga di kampus gitu kan, diperhatikan dan dihargai juga. Jadi diri kita tuh menjadi bervalue lah gitu, berharga dan bernilai gitu, dan bermanfaat juga buat sekitar. Amin. Kalau misalnya dukanya tuh ya itu sih Pak, paling kalau sekarang kan online, berarti kan jaringan atau apa ya, internet tuh harus stabil. Alhamdulillahnya tuh Risna disupport sama mama sama ayah Risna tuh, ya udah sepak pasang wifi aja gitu biar nanti kamu lancar kuliah dan lomba-lombanya disupport. Alhamdulillahnya gitu sama orang tua, sama teteh, sama keluarga lah gitu. Selagi bisa kamu di rumah untuk melakukan hal yang positif dan baik dan berprestasi, masuk monggo gitu. Nih fasilitasi mama, ada laptop, ada 2 laptop atau HP, internet gitu. Berarti kan dukungan orang tua sangat dukungan sangat sama besar. ridho orang tua sih sebenarnya gitu. Terus hambatan yang lain mungkin dari segi pendaftaran sih, biaya kan kadang alhamdulillah sih Risna tuh nabung. Jadi kan apa ya, kalau nabung kita investasiin ya udahlah buat daftar lomba dulu gitu kan, nanti kita ajuin misalnya ke kampus misalkan untuk Tapi itu diganti sama kampusnya. Alhamdulillah Bapak diganti. Iya, takutnya begini. Jangan sampai kan gini kan. Jangan sampai nanti kan begini umpama tuh kalau prestasinya dituntut tetapi ketika pas fasilitasnya tidak, cuma tuntutan sementara kan jangan sampai mengeluarkan sendiri. Kalau itu kan dalam artian kan begini kan, setiap masa prestasi ini kan bisa mengharumkan nama baik. Bahkan setiap tahun itu seluruh universitas di Indonesia itu harus melaporkan prestasi mahasiswanya, termasuk perlombaan yang dilaksanakan seperti di Risna ini dilaporkan setiap tahun, adanya Simkat Mawar. Jadi adanya pemeringkatan di nasional. Jadi nanti itu tiap tahun kita dilihat ini peringkatnya, contoh Stikes PTH peringkatnya seperti apa. Salah satunya mungkin dari prestasi yang Risna sudah torehkan itu gitu kan. Iya, ini mungkin dari awal sampai akhir sepertinya udah keluar semua ini sepertinya.
sudah memberikan motivasi juga kepada rekan-rekan sahabat sehat BTH, termasuk juga mungkin memberikan motivasi kepada seluruh mahasiswa untuk aktif di organisasi, khususnya mungkin di kita, kemudian juga aktif juga di luar, kemudian ikut lomba-lomba. Jangan sampai takut gitu, jangan sampai melihat itu mah dari negeri, itu mah dari universitas. Ternyata kan mereka juga ketika pas bertanya sama Risna, justru kadang-kadang Risna kan sering memperoleh juara. Itu kan berarti motivasi yang seperti itu kan harus terus didorong biar mereka tuh punya punya motivasi dan rasa pede, keberanian yang tinggi. Iya, mungkin terima kasih Risna atas kedatangan dalam kesempatan ini. Semoga Risna sehat selalu dan ada juga mungkin dari rekan-rekan yang lain. Jadi Risna harus tetap bersemangat, harus tetap berprestasi dan harus terus untuk mengharumkan nama baik kampus kita. Ya, demikianlah sahabat sehat BTH. Alhamdulillah tadi udah wawancara dengan salah satu mahasiswa prestasi tingkat kampus kita, dan alhamdulillah beliau sudah beberapa kali menyandang predikat ataupun juara pada tingkat nasional ataupun internasional. Dan bagi sahabat sehat BTH semua, ini harus dijadikan salah satu motivasi mungkin agar terutama mungkin mahasiswa biar terus berprestasi, terus belajar dan menambah motivasi biar maju dan terus maju. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat sahabat sehat BTH, jangan lupa ya untuk selalu nonton, like, comment, and share video-video yang di-upload atau di-up di BTH TV Channel.